Oke, ada 1 triliun yang bakal diberikan kepada para UMKM ya. Nah kita tanya syaratnya apa nih untuk mendapatkan uang sebanyak itu kira-kira? Jadi Oke. semua cabang konvensional kita bisa melayani syariah, baik untuk menabung, untuk kredit itu bisa. Kalau kemarin belum kita push untuk menerapkan dua sistem ini kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Ngelapak Bareng Bang Ir. Yes. Program Ngelapak Bareng Bang Ir kali ini kita akan menghadirkan yang punya duit di Jakarta. Bos Bank DKI, yaitu Bang Babay Farid Wazdi. Beliau adalah Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah. Yang Jadi, bagian kreditin. jadi buat sobat UMKM Warta Kota, kalau nanti kesulitan modal, kalau ingin butuh suntikan dana, dengarkan penjelasan dari Pak Direktur yang sudah kita hadirkan di kesempatan sore hari ini. Dia bisa petanangkan nih Mas Bro. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai obrolan tentang UMKM di seputaran Jakarta, kita salam UMKM terlebih dahulu. Salam UMKM kolaborasi. Halo sahabat UMKM, bersama saya Bang Irwandi. Mari kita jelajahi potensi UMKM di wilayah Jabodetabek untuk semakin mengenal UMKM sebagai tiang penyangga ekonomi nasional. UKM bangkit, bangsa berjaya. Nah, Bang Ir, ini tamu kehormatan kita hari ini kan yang punya duit di Jakarta. Bang DKI. Ya, orang bilang plat merahnya DKI nih. Orang bilang Jakarta itu tempat kumpulnya duit. Jadi 70% duit Indonesia itu adanya di Jakarta. Nah, ini mungkin bisa langsung tanya kali ini apa yang punya duit di Jakarta ini. Sambil tanya-tanya, ya hidangannya dicobain dulu Pak Direktur. Ya. Nih. Apa kabar nih, Bang Babay? Alhamdulillah. Semangat. Ini kira-kira ini COVID kan udah 2 tahun lewat ya. Tapi kalau kita lihat nih di profil Bank DKI ini salah satu badan usaha daerah yang untung, yang lainnya pada rugi. Makanya kan hebat ini. Bisa mungkin hanya satu-satunya BUMD yang untung itu Bank DKI ini. Apa kiatnya nih untuk bisa tetap untung, survive di era COVID ini? Ini. Tapi sebelum kita Bang Wei tanya, kita ucapin selamat tahun baru 2022. Ini edisi pertama Ngelapak Bareng Bang Ir di tahun 2022. Monggo Kang Babay. Tahun baru, semangat baru. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya ya. Selamat sore para UMKM semuanya di DKI ya. Tadi pertanyaannya menarik sekali. Kenapa Alhamdulillah Bank DKI mengalami keuntungan yang luar biasa lah di tahun 2021 kemarin. Jadi keuntungan kita naik 25% dibanding tahun sebelumnya. Mudah-mudahan di tahun 2022 naik lagi ya. Kita ingin mencapai aset di tahun 2023 itu 100 triliun. Sekarang aset kita 71 triliun. Gitu. Nah, keuntungan kita ingin di tahun 2023 1 triliun. 1 triliun. Jadi tahun depan, tahun ini kita menargetkan keuntungan di 820 miliar. Ya, mudah-mudahan tercapai ya. 2021 700-an ya atau 600? Sekarang 725. 725. Sekarang 725, tahun 2022 di 820-an. Nanti tahun 2023 1 triliun. 1 triliun nih. Waduh, itu berapa kontainer itu duitnya? Ini apa Bank DKI kan selama ini kan membantu para UMKM bantuan kredit dan juga ini pembayaran retribusi Loksem dan Lokbin itu juga melalui Bank DKI berdasarkan Pergub 2015 tahun 2010 Jadi kita berharap apa kira-kira program ke depan Bank DKI untuk UMKM ini, Pak Direktur? Jadi untuk UMKM tahun ini kita meluncurkan KUR gitu KUR ya. Gitu. Kita mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan KUR sebesar 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun.
khusus untuk UMKM. Jadi kredit yang dikucurkan itu totalnya 1 triliun untuk tahun 2000 untuk tahun 2022. 2022. Untuk kur aja. Kur aja ya. Yang non kur lebih dari itu. Satu UMKM berapa dapatnya tuh? Itu boleh dari Rp1 sampai Rp500 juta. Sampai 5 Yang juta. untuk kur. Yang kur ya. Yang kur, ya. Ya. Dengan bunga yang sangat murah, jadi Ya. 6%. Biaya administrasi, provisi, biaya-biaya lainnya nggak ada. Oh, nggak ada. Syaratnya apa nih syaratnya nih? Kayak menarik bener nih. Nah, Ini sobat UMKM supaya Ya. mengerti ini. Apa nih kira-kira syaratnya? Tapi sebelum ngomongin soal syarat, Iya. kita rehat sejenak dulu. Ya. Siap. Oke. Iya. Oke, ada 1 triliun yang bakal diberikan kepada para UMKM ya. Nah, kita tanya syaratnya apa nih untuk mendapatkan Ya. uang sebanyak itu kira-kira? Syaratnya mudah saja sebenarnya ya. Ada KTP gitu ya, ada NPWP, ada usaha. Udah itu aja cukup. Nggak pakai jaminan nih, Pak Nggak Direktur? pakai jaminan. Nah, biasanya kan Iya. orang mau minjem bingung nih, Iya. apa jaminannya? Jadi Iya. Bank DKI nggak pakai jaminan ya? Iya, nggak. Benar-benar Yang itu sangat Kenapa bisa Penting ini. begitu berani memberikan pinjaman tanpa jaminan ini? Kan Pak Direktur. satu kita tuh sudah diseleksi melalui SLIK ya. SLIK itu sistem di OJK. Jadi kalau yang pernah punya kredit macet, kita tidak boleh. Oke. Seperti Oke. itu. Terus kita sudah ada analisa usahanya. Seperti itu. Jadi insya Allah itu aman. Jadi kita sudah ada segmentasi usahanya, sudah di mapping gitu ya. Siapa aja yang berhak untuk mendapatkan kur itu. Iya, Jadi iya, misalkan gini, kita itu ada 150 pasar jaya, gitu kan. Dari 150 itu ada 160.000 pedagang. Oke. Nah, kita bisa lihat para pedagang Profil mereka. yang bayar retribusinya rutin, Oke. yang suka tidak bayar retribusi, Iya, kayak gitu. Nah, iya, kita iya. analisa dulu dari situ. Iya. Yang bayar retribusinya rajin, bayar listriknya tidak telat, Iya, kayak gitu. iya, Nah, itu iya, yang kita akan kita berikan kredit. Terus usahanya bagus, bagus. seperti itu. Kalau misalnya retribusinya juga telat-telat, berarti bayar kreditnya juga nanti telat-telat. Nah, potensi Kayak gitu. pengusaha UMKM di Jakarta yang sudah meminjam dan yang kemungkinan akan minjam itu kira-kira ada berapa nih Pak Direktur? itu sebenarnya besar banget karena UMKM itu kan menguasai mayoritas dari usaha kita ya, usaha di Indonesia termasuk di Jakarta gitu. Jadi waktu tahun 2021 kredit ke UMKM berapa yang disalurkan Pak Direktur? Itu ada sekitar 2,5 triliun ya. 2,5 triliun ya. Jadi Di Jakarta ya? Di Jakarta. Kalau kurnya aja? Kalau kurnya belum yang tahun kemarin, jadi baru tahun ini. Jadi 1 triliun itu yang kur, belum yang lain-lain belum ya? yang lain-lain. Iya, belum yang lain. Nah, kur itu yang bunganya kecil, Iya. 6% kecil lah buat teman-teman UMKM ya. Iya, kecil. Iya, Kecil, iya, Pak. iya, iya. Dalam penyaluran ini kan tentu penuh risiko ya. Iya, ada risiko. Penuh risiko. Ada risiko. Terus apa kira-kira kiat dari Bank DKI bagaimana supaya para UKM ini membayarnya lancar gitu Pak Direktur? Oh iya. Ya kita harus lihat dulu dari misalnya kita lihat ke sini, oh iya usahanya rame kayak gitu ya salah satunya. Terus oh iya ini sudah ada surat dari kelurahan kayak gitu. Terus atau direkomendasikan oleh Pasar Jaya dan lain-lain. Nah itu salah satu kiat-kiatnya. Jadi peran Pemda DKI dalam hal ini Dinas PP UMKM dan Wali Kota bagaimana ada. nih? Jadi itu kolaborasi ya. Ya. Misalkan di dinas-dinas ada cekpreneur. Ya. Terus di wali kota juga ada pembina-pembina. Ya. Nah, itu kita kolaborasi dengan semua unsur yang ada di Pemprov Ya. sehingga penyaluran kreditnya aman. Yang sekarang saja yang kredit yang kecil yang 500 juta ke bawah itu NPL kita hanya 1, sekian. 1,3 berarti bagus kredit banget macetnya ya. kecil bener ya? Kecil banget. Iya. Makanya kemarin keuntungannya cukup besar Nah, ya iya. karena NPL-nya rendah gitu ya. Nah ini bagaimana nih kan banyak nih mungkin yang nanti melihat YouTube kita ya para UMKM selama ini mungkin mereka akan meningkatkan kegiatannya terkena COVID 2 tahun kemarin agak stuck. Di dalam tahun 2022 ini kira-kira kredit yang akan dikucurkan seperti apa nih Pak Direktur? Iya. Jadi tahun 2021 sudah kita lakukan ya, yang usahanya kan ada kadang-kadang ada PPKM ya, jadi tutup. Nah, itu untuk memperingan para UMKM, bunganya dikecilin, Pak. Terus
angsuran pokoknya dikebelakangkan, sehingga itu menjadi ringan buat para UMKM. Seperti itu caranya. Nah, terus kalau sekarang misalkan mau butuh modal lagi, kita top up. Top up ya. Kita top up gitu. Seperti itu. Kira-kira untuk dalam soal syariah ini apa Bank DKI punya peran apa Bank DKI Syariah kan ada ya? Oh iya. Bagaimana ini peran Bank DKI yang biasa dengan Bank DKI Syariah kan masyarakat banyak yang belum tahu nih Pak. Oh iya. Jadi untuk tahun 2022 ini kita akan menerapkan sistem dual banking reference model. Jadi semua cabang konvensional kita bisa melayani syariah. Baik untuk menabung, untuk kredit itu bisa. Kalau kemarin belum kita push untuk menerapkan dual sistem ini kayak gitu. Nah, sekarang dengan diterapkannya dua sistem ini, yang syariah juga akan terdorong seperti itu. Dan ini juga kan banyak di lapangan kemarin ada keluhan-keluhan ATM Bank DKI kan apa perlu penambahan lagi nih? Iya. Jadi yang nanti kita akan dorong, kita tambah itu adalah QRIS ya. QRIS nanti di sini ada QRIS. Terus di pasar-pasar juga kita sudah mulai banyak QRIS kita. Nah, terus juga akan didorong juga Jackwan Abang. Jackwan Abang. Misalkan ini kan dapat uang tunai nih. Ya, Jackwan Abang itu apa nih? Jackwan Abang baru Jackwan Abang nih. Jadi misalkan ini kan banyak uang tunai. Kan kalau misalkan sore-sore kayak gini uangnya udah terkumpul nih. Kan kalau ke bank tutup. Nah, misalkan ini bisa jadi agen Jackwan Abang. Jadi uang yang di sini, yang tunai-tunai itu dikumpulkan di sini udah langsung masuk ke rekening. Langsung masuk ke rekening di bank DKI-nya. Kayak agennya gitu kayak ya. Agen. Nah, ini bisa bisa jadi agen. Di sini kan belum ada nih. Jadi nggak perlu dia besoknya menyediakan waktu ke bank nabung itu nggak perlu ya? Nggak perlu gitu. Jadi bisa di. Itu sudah dimulai atau akan Sudah. Kita sudah ada 1.200 agennya. Gitu. Nah, nanti tahun ini kita akan lebih nambah lagi. Saya tertarik dengan Jackwan Abang tadi karena keluhan pedagang juga ya. Kadang-kadang mereka kan berdagang nih. Untuk bayar setor ke bank retribusi kan mungkin agak susah ya kan. Nah, mungkin dari Jackwan Abang bisa ya. Bisa. Kadang-kadang dia nggak dipotong oleh Bank DKI. Nah, kadang-kadang gitu. Mereka juga merasa kalau nggak dipotong kan beban kan gitu ya. Nah, mereka retribusi akhirnya bisa ke Jackwan Abang ya. Bisa. Di Jackwan Abang. Betul. Pak Direktur, tadi kan untuk UMKM yang kredit kurnya dialokasikan 1 triliun. Kalau untuk yang program syariahnya kira-kira alokasinya berapa? Jadi yang tadi pertanyaannya menarik sekali. Jadi 1 triliun itu 200 M untuk syariah, 800 M untuk yang konvensional. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan yang syariahnya ternyata lebih cepat, ya nanti tinggal dia dinaikin lagi top ya. Lagi. Kalau selama ini ada tren gimana untuk usaha-usaha berbasis syariah ini? Nah, itu ada tren menarik ya. Jadi untuk para PNS yang pensiunan gitu, itu kalau mau berusaha mereka rata-rata inginnya yang syariah. Kayak gitu. Jadi itu hijrah gitu ya. Terus anak-anak milenial demikian. Jadi ada tren hijrah yang itu menarik lah. Sehingga memang ekonomi syariah ini perlu didorong gitu ya. Dan bukan hanya kepada sistem perbankan, sebenarnya ekonomi halal keseluruhannya. Kayak kalau sekarang ke bandara-bandara internasional di berbagai negara untuk cari musola tidak susah. Kalau dulu susah kita gitu. Sekarang tidak susah. Kalau yang tadi kan ada kayak agent gitu ya, Bank DKI Syariah gitu ya. Jadi syarat untuk jadi agent itu mau untuk bank apa tadi? DKI. Bank DKI Abang itu tadi Pak? Oh iya, Jackwan Abang, ya kan? Kan berarti kan dia sebagai agent itu harus terdaftar atau nanti didaftar atau diseleksi oleh Pak Direktur? Itu gini, yang penting dia punya usaha kayak begini nih. Punya usaha, boleh usahanya. Ini warung kopi begini boleh. Tidak harus dia usahanya itu aja. Boleh warung kopi gini. Terus dia ada deposit di kita sebesar 2 juta itu 2 aja. 2 juta ya. Oh, jadi dengan 2 juta itu bisa jadi Jackwan Abang. Iya, betul. Gitu. Terus nanti dia dapat pasangin apa? Apa tuh? Ini logo-logo lah. Logo-logo ya. Benefitnya dia dapat benefit juga? Iya, dia dapat benefit. Misalnya ketika ada orang store, nah nanti kan ada fee. Nah, ada fee misalkan 1.000, 2.000, nanti fee itu di-sharing dengan bank. Terus ketika misalkan orang transfer, itu bisa juga.
Transfer jadi tidak perlu datang ke bank, tidak perlu ke ATM, jadi ke situ pakai uang tunai gitu ya, atau pakai ATM biasa itu. Nanti kan misalnya nih kalau transfer ke bank lain kan kemarin biaya 6.500 ya gitu. Nah nanti kira-kira di split lah biayanya antara ini sama nanti sama bank gitu. Ada sharing fee. Ada sharing fee ya. Itu karena menariknya di situ. Jadi agent ini sebenarnya juga pengalaman saya kan waktu di dinas UMKM. Ini kadang-kadang kan kalau ditahan buat besok, uangnya kadang-kadang kepake. Ya kan? Nah ini kan kalau diturut sore, ya kan, nggak dibawa ke rumah, otomatis kan duitnya ini aman. Aman. Nah kan gitu. Nah ini sebenarnya agent-agent ini perlu. Jadi kami himbau kepada para UMKM yang mau jadi agent, silakan nanti hubungin Bank DKI. Hubungin kemana nih Pak kira-kira? Ya, hubungi ke call center Bank DKI bisa atau ke cabang terdekat. Cabang terdekat. Nanti ada kita tulis nomor call centernya dan cabang terdekatnya di sini ya. Yang mau jadi agent Bank DKI, oke. Ini sangat menarik ya. Jadi ini bisnis juga ya, bisnis agent sambil dia berdagang, buka warung, buka kios, jadi agent. Top banget ini. Iya betul. Nah kan ini sekarang Bank DKI kan kayaknya konvensional, kurang milenial. Kira-kira apa nih Pak? Padahal sebenarnya udah milenial. Oh iya. Gimana nih Pak? Iya betul. Jadi Bank DKI itu ada Jack One namanya ya. Nah, Jack One itu kalau kita lihat itu fitur-fiturnya nggak kalah dengan bank-bank Himbara dan bank lainnya di Jack One itu. Nah, saya udah punya yang hitam nih, dulu yang merah. Iya. Udah naik kelas saya nih. Saya Terus dulu kita punya juga Jack One RT. Nah, itu yang Jack One RT gitu ya. Aplikasi ya itu. Aplikasi Jack One RT. Udah ada yang hitam nih yang baru. Yang Jack One RT itu apa tuh? Jack One RT itu jadi komunitas RT, misalnya nanti UMKM bisa tergabung di situ. Termasuk iuran RT ya? Termasuk iuran RT, iuran sampah dan lain-lain. Jack One RT. Termasuk bisa buat ngambil honor RT ya? Iya. Honor RT kan ada. Itu yang keren tuh sebenarnya itu. Itu namanya electronic government sebenarnya. Iya, betul itu. Makanya dibilang nggak milenial, kita udah milenial ya. Iya, udah milenial. Cuman mungkin perlu kita dorong lagi, kita kampanyekan lagi. Ya kan? Nah, tadi kan disebut salah satu sukses Bank DKI meraih keuntungan yang trennya naik terus kan kolaborasi dengan kolaborasi. Gimana ceritanya tuh? Jadi kita lebih berkolaborasi, ini contoh kolaborasi dengan Pak Ir. Contoh nyata ya. Gitu. Kolaborasi dengan wali kota. Kita ada event setiap 2 minggu sekali sepak bola. Dengan wali kota, dengan dinas gitu ya, dengan BUMD. Ada bazar-bazar. Ada bazar-bazar gitu. Kita benar-benar penyatu dengan apa? Dengan komunitas, dengan Pemprov, dengan BUMD, BLUD gitu ya. Kita menyatu gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan kita berkolaborasi ini alhamdulillah kita menjadi kokoh lah gitu ya. Dan nasabah bahagia kita untung. Kita bahagia nasabah untung. Ada program yang spesial lagi nggak? Kalau dulu kan sempet rame-rame pindah ke tetangga sebelah nih, meskipun sekarang udah balik lagi kan? Ada program-program lagi nggak untuk? Oh iya, jelas itu. Jadi kita kan sekarang lagi bertransformasi ya. Intinya kalau secara sederhananya gitu ya. Tujuan kita bertransformasi kita itu agar nasabahnya bahagia. Yang kedua agar banknya maju dan terbuka. Yang ketiga karyawannya sejahtera. Nah, itu. Kita juga kan tidak hanya mencari keuntungan, tapi balancing dengan bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Kita itu menyalurkan beasiswa KJMU itu sekitar 11.000 ke para mahasiswa unggulan di DKI, sekitar 3.000 ke penerima beasiswa Jakarta. Jadi ada 3.000 sama 11, jadi 14.000. 14.000 yang tersebar di 34 provinsi. Penerima beasiswa itu. 34 perguruan tinggi. Belum lagi yang KJP-nya. Belum KJP hampir 1 juta penerima KJP. Gitu. Belum yang BST. Bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah itu 1 juta. 1 juta penerima yang ada di DKI ini. Jadi Bank DKI itu bukan cuma bank yang ngejar keuntungan semata, tapi juga punya kegiatan-kegiatan sosial. Kalau nabung di Bank DKI atau berurusan dengan DKI juga ada nilai amalnya kira-kira gitu ya. Karena di dalam Bank DKI ini semua tercermin seluruh amanat ya.
dari gubernur, ya. Betul. Program gubernur semua Ya. bisa tercover melalui Bank DKI. Ya. Bagaimanapun juga Bank DKI ini adalah banknya Pemda DKI di Ya. bawah Pak Gubernur. Semua kegiatan-kegiatan Pak Gubernur bisa di-cover oleh Bank DKI. Bank DKI. Iya, betul Bang. Ya. Artinya kita bisa kolaborasi juga untuk mengembangkan komunitas penerima KJP, KJMU dan beasiswa Jakarta kira-kira gitu ya, Bang. Nanti kita latih lagi mereka untuk bisa, kita akan ada program, betul. Ya. Kita akan ada program link and match dengan KJMU, KJP dan beasiswa Jakarta. Link and match-nya mereka kan sekarang udah kita kasih biaya sekolah. Ya. Kita kasih beasiswa gitu kan. Nah, nanti bulan depan dengan Pak Gubernur kita ada webinar 34 perguruan tinggi itu. Kita akan adakan program link and match. Jadi mereka itu nanti akan ada fasilitasi untuk magang di tempat kita, untuk pembuatan skripsi dan bisa kerja langsung di tempat Bank DKI. Tentunya dengan seleksi ya. Seperti itu. Keren, nah keren. Ya. Bang Heri ya. Oke. Nah. Siap. Baik. Ya, saya rasa para UMKM tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi jangan ragu para UMKM masalah permodalan ya. Ya, Permodalan kita bisa atasi semuanya. Ya. Di DKI ya semua jackpreneur, semua para PKL, semua pedagang selalu dibina oleh Bank DKI. Masalah permodalan bisa teratasi karena Bank DKI terus melakukan dan mengucurkan dana. Iya. Ya. Bang Babai, sebelum kita akhiri obrolan kita, ada sesuatu yang akan disampaikan mungkin buat sobat UMKM Warta Kota? Ya. Sobat UMKM semangat selalu. Semangat. Ya. Semangat selalu Ya. ya. Demikian sobat UMKM Warta Kota, obrolan kita dengan Direktur UMKM dan Usaha Syariah Bank DKI, Bapak Babai Farid Wasdi. Sampai jumpa lagi. Tetapi sebelum kita akhiri obrolan kita, jangan lupa like, share, komen, and subscribe dan nyalakan loncengnya di sebelah sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.